kita nyalakan. 1, 2, 3. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Zaki CN. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya membuat sebuah ide kreatif dari barang-barang bekas teman-teman ya. Ini ada di sini ada raket nyamuk dan juga ada kipas angin teman-teman. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah ide kreatif, yaitu korek api yang sangat canggih. Seperti apa videonya? Kalian bisa simak videonya sampai selesai. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Oke, untuk bahan pertama yang kita butuhkan hanyalah sebuah raket nyamuk bekas teman-teman. Ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan juga ada kipas angin teman-teman. Dan yang tak penting utama lagi ada sebuah meja. Untuk mejanya seperti ini, nanti posisinya koreknya kita taruh di sini teman-teman, di tengah-tengah. Untuk bagian minyaknya dan juga korek apinya kita taruh. Untuk rangkaiannya kalian bisa simak videonya sampai selesai. Jadi untuk langkah pertama kita bongkar dulu bagian kipas anginnya ya teman-teman yang rusak ini. Jadi buat teman-teman yang di rumah itu kalau emang punya kipas angin rusak, jangan dirongsokin atau jangan dibuang dulu ya teman-teman. Ini masih bisa kita manfaatkan sebuah ide kreatif. Oke, langsung aja kita bongkar dulu. Nah, untuk di kipas anginnya kita ambil aja sebuah kapasitornya seperti ini teman-teman ya. Ini kita manfaatkan nanti. Dan untuk yang selanjutnya kita bongkar bagian yang raket nyamuk dulu. Kita ambil bagian mesinnya teman-teman ya. Nanti kita jadiin satu, kita rakit, kita bongkar dulu. Dan untuk alat yang kita butuhkan sudah terbongkar semua teman-teman. Ini dari raket nyamuk bekas untuk bagian mesinnya. Kelihatannya di sini hanya sebuah kabelnya aja yang putus ya teman-teman. Untuk bagian raket nyamuknya seperti ini, dan ini untuk bagian setrumnya. Ini untuk mesin setrumnya ya teman-teman. Ini untuk baterainya. Dan untuk satunya untuk di bagian kipas angin kita ambil sebuah ininya aja, kapasitornya aja. Untuk modelnya sama aja untuk kapasitornya ya. Dan nanti kita rangkai jadi satu menjadi sebuah korek api yang sangat canggih. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Oke, untuk rangkaian pertama kita siapkan dulu bagian luar dulu teman-teman. Ini sebuah botol parfum atau minyak wangi seperti ini. Nanti kita buat untuk bahan bakarnya dan juga untuk rangkaian penyalaan apinya. Langsung aja kita pasang untuk rangkaian bagian luarnya dulu teman-teman ya. Biar untuk rangkaian dalamnya itu sangat mudah sekali, dan kita rancang dulu untuk bagian luarnya dulu biar jadinya lebih mudah. Oke, langsung kita pasang. Dan tak lupa di sini saya menggunakan serabut tembaga seperti ini teman-teman ya. Kita ambil salah satunya saja. Nah, seperti ini. Nanti kita lilitkan di bagian minyaknya seperti ini, botol minyak maksudnya ya. Langsung aja kita pasang dulu teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih, ini untuk bagian luar ini kuningannya ya, kita lem sedikit. Kemudian untuk bagian sini nanti kita tempel skotlet. Nah, ini serabutnya di pinggir-pinggir ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lubangi untuk bagian mejanya teman-teman, karena untuk sebuah lubang kabelnya ini seperti ini biar tertanam di sini teman-teman. Coblos dulu pakai solder. Oke, setelah terlubangi seperti ini ya, lubangnya seperti titik seperti ini, kita tanam untuk bagian botolnya di atas ini teman-teman. Kita gunakan lem. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini teman-teman. Ini setelah kita meja balik ya teman-teman. Sekarang rangkaian pemasangan bagian peralatannya bagian dalam. Nah, seperti
seperti ini. Ini untuk bagian setrumnya. Ini kita pasang di bagian yang ada tabung botolnya tadi teman-teman, di sini. Nah seperti ini, kanan kiri sama saja, positif negatif sama aja. Nah, seperti ini ya, ini seperti ini. Nanti kita solder, dan yang satunya lagi kita pasang kapasitor teman-teman. Kapasitornya sama, untuk cara pemasangannya kanan kiri sama aja, positif negatif sama aja, seperti ini. Kita pasang seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita penyambungan untuk bagian untuk pengecasan ya. Untuk pengecasan nanti ini kita potong, kita ganti seperti yang sudah jadi seperti ini teman-teman, biar lebih mudah dan tidak nyetrum nanti kalau kita colokan ke colokan ya teman-teman, atau steker. Dan untuk yang terakhir, bagian switch atau saklarnya, yang bagian di setrumnya ini kita lepas yang tadi ya teman-teman ya, di sini. Ini kita lepas, kemudian kita sambung menggunakan kabel. Nah kurang lebih penyolderan seperti ini teman-teman jadinya ya. Ini tombol on off nya kita udah pakai switch tekan seperti ini. Dari aslinya kita cuma tambahkan kabel aja teman-teman. Nanti kita pasang untuk bagian yang mudah dijangkau dan tapi tersembunyi teman-teman, seperti di sini ya. Kita seperti ini. Ini aman dari jangkauan anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita pasang, kita ganti untuk bagian yang ini teman-teman. Ganti untuk colokannya yang seperti ini, yang lebih mudah. Oke, setelah rangkaiannya selesai seperti ini, kita langkah selanjutnya pengecekannya teman-teman. Kita untuk tombol on off nya kita coba dulu untuk lampu merah ini indikatornya. Ini kan belum nyala. Kita pasin dulu pas tengah ya teman-teman. Ini saklarnya. Dan untuk tombol on off nya ada di sini. Di sini ya. Kita cek dulu. Nah, ini udah nyala ya. Ya. Udah nyala. Oke, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal pengecasan. Apa kita colokan di listrik udah mengecas atau belum? Kita lihat untuk lampu indikatornya di sini teman-teman. Kalau menyala dia warna hijau. Ini udah warna hijau ya teman-teman. Udah nyala ya. Ini berkedip dia, berarti tandanya udah mengisi atau mengecas. Nah, seperti itu. Setelah itu kita balik untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk bagian tabungnya paling atas ini teman-teman, jangan sekali-kali kita pegang pakai tangan ya teman. Di bagian kanan kiri yang ada positif dan negatif ini masih ada setrumnya teman-teman ya. Kita coba pakai cutter ya. Nah, masih ada kecil setrumnya teman. Dan untuk langkah yang terakhir kita ubah untuk bagian penutup ini, kita ganti ya untuk ininya. Untuk pipanya ini kita ganti menggunakan lidi atau lain sebagainya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian atasnya kita kasih kapas teman-teman, dan kita lilit pakai menggunakan kuningan. Nah, untuk bahan bakar kali ini saya menggunakan spiritus teman-teman. Ini sudah saya siapkan ya teman. Kita isi dulu untuk spiritusnya. Karena saya nggak ada corong, jadi saya menggunakan corong buatan tersendiri dari kertas seperti ini teman. Kita isi dulu ya. Oke, apakah alat yang kita buat kali ini berhasil atau tidak? Kita uji coba dulu teman-teman. Kita hitung dalam 1, 2, 3. Kita tes ya teman-teman. Kita nyalakan tombol on off nya dulu.
Oke, langsung aja kita nyalakan. 1, 2, 3. Ternyata hidup teman-teman ya. Berarti untuk pembuatan tutorial kali ini berhasil teman-teman. Korek yang sangat bagus sekali dan juga modern sekali dari kipas angin bekas dan juga raket nyamuk bekas, dan hasilnya seperti ini teman. Nyala ya, korek super canggih di atas meja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan di channel Zaki CN. Kita lanjut lagi di next video teman-teman ya. Kita membuat ide kreatif yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye. Salam Zaki CN.